Kuala Lumpur dalam kepanikan total. Kabinet Malaysia mendadak menggelar rapat darurat setelah armada tempur Amerika Serikat USS Tripoli terdeteksi melakukan manuver penguncian radar hanya beberapa mil dari batas laut kedaulatan mereka. Percayalah, saya akan ambil tindakan maksimal, tangkap mereka dan humbankan mereka. Nak bagi pandangan boleh, nak bagi kritikan boleh, ini negara dia bebas. Tapi kalau kamu ganggu gugat keselamatan negara dan kamu cuba khianati, persulitkan keselamatan dalam keadaan ada tamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimal, tangkap mereka dan humbankan mereka. Menlu Malaysia menyebut tindakan Donald Trump sebagai aksi pengecut yang mencoba memindahkan medan perang Timur Tengah ke halaman belakang Asia Tenggara. Menyusul kepanikan Malaysia, radar pemantau internasional mendadak menangkap aktivitas yang tidak biasa di sepanjang pesisir Sumatera. Indonesia tidak lagi diam. Di bawah komando langsung Presiden Prabowo, unit-unit rudal supersonik BrahMos yang dikenal sebagai pembantai kapal induk dilaporkan telah keluar dari bunker-bunker rahasianya dan kini dalam posisi ready to fire. Dunia kini menahan napas. Akankah Amerika Serikat nekat melakukannya? Simak terus narasi ini hingga akhir, karena informasi terakhir yang kami dapatkan akan benar-benar mengguncang nalar Anda. Benar-benar gila, dunia dibuat terbelalak. Seolah tak puas mencoreng mukanya sendiri di Selat Hormuz, kini sang paman Sam mencoba peruntungan di halaman belakang kita. Donald Trump dengan gaya koboi klasiknya yang tak mau kehilangan muka setelah dipecundangi Iran, kini mulai melirik leher perdagangan dunia di Asia Tenggara. Selat Malaka yang selama ini menjadi jalur tenang dan sibuk, mendadak berubah menjadi panggung pamer otot yang memuakan. Kapal-kapal perang Amerika Serikat, termasuk monster laut seperti USS Tripoli, bukan lagi sekadar melintas, melainkan melakukan manuver yang memicu adrenalin para petinggi militer di kawasan. Ini bukan sekadar latihan rutin, ini adalah pesan provokatif bahwa hegemoni Barat enggan mati meski nafasnya sudah tersengal-sengal di Timur Tengah. Negara tetangga, Malaysia, dibuat kelabakan. Kuala Lumpur yang biasanya kalem, kini mulai menunjukkan kegusaran yang luar biasa. Bagaimana tidak, jika Selat Malaka jatuh ke dalam kontrol absolut atau setidaknya menjadi zona konflik permanen akibat ulah Amerika, maka kedaulatan ekonomi Malaysia akan rontok dalam sekejap. Namun, yang paling mengejutkan adalah posisi Indonesia. Di bawah komando Panglima TNI dan koordinasi intelijen yang super ketat, Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang bisa digertak dengan seonggok besi terapung bernama kapal induk. Langkah Maijen Rio Firdianto yang merapatkan barisan intelijen bukan sekadar prosedur formalitas, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap segala bentuk infiltrasi yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI di Selat Malaka. Strategi Amerika ini sebenarnya sangat terbaca, namun tetap saja licik. Dengan dalih kebebasan navigasi atau Freedom of Navigation Operations, FONOPS, mereka mencoba melegalkan kehadiran armada perang di titik-titik sempit yang secara hukum internasional berada di bawah pengawasan negara pantai. Trump ingin mengalihkan kegagalannya, mengamankan jalur minyak di Hormuz dengan mencoba mencekik jalur perdagangan barang dan energi di Malaka. Jika mereka berhasil mendikte aturan di sini, maka Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan bertekuk lutut di bawah telunjuk Washington. Ini adalah upaya sabotase ekonomi global yang dibalut dengan seragam militer. Tapi maaf saja, Indonesia bukan penonton yang hanya duduk manis sambil makan camilan. Kewaspadaan tinggi yang ditetapkan TNI AL dan TNI AU di sepanjang pesisir Sumatera bukan tanpa alasan. Pergerakan USS Miguel Keith yang merupakan pangkalan apung pangkalan bergerak menunjukkan bahwa AS berniat membangun benteng berjalan di wilayah tersebut. Namun, mereka lupa bahwa Indonesia tahun 2026 bukan lagi Indonesia yang dulu. Dengan penguatan radar canggih Thales yang mampu mengendus gerakan sekecil apapun di permukaan maupun di bawah laut, pergerakan armada Amerika kini terpantau secara real-time 24 jam non-stop. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk menyelinap dengan dalih gangguan teknis atau navigasi. Setiap koordinat kapal mereka sudah terkunci dalam sistem pertahanan kita.
Ketegangan ini memuncak ketika Malaysia secara terang-terangan mulai menyuarakan kecaman keras. Menlu Malaysia tidak lagi menggunakan bahasa diplomasi yang manis, melainkan teguran pedas bahwa Selat Malaka bukan kolam renang pribadi milik Gedung Putih. Kawasan ini harus tetap menjadi Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ZOPFAN. Jika Amerika bersikeras menjadikan wilayah ini sebagai medan laga, mereka tidak hanya berhadapan dengan satu negara, tetapi dengan Konsorsium Keamanan Malaka Strait Patrol, MSPE, yang kini soliditasnya berada di titik tertinggi sepanjang sejarah. Kerjasama intelijen antara Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura menjadi barikade yang sulit ditembus oleh intrik politik Amerika Serikat. Lucunya, Amerika Serikat seolah-olah buta bahwa mereka sedang bermain api di dekat gudang bensin. Indonesia, yang kini berada di peringkat 13 kekuatan militer dunia, memiliki taring yang jauh lebih tajam dari yang mereka bayangkan. Kehadiran kapal induk hibah dari Italia bukan sekadar hiasan di dermaga, melainkan simbol bahwa Indonesia siap melakukan proyeksi kekuatan di perairan lepas. Belum lagi jet tempurkaan dari Turki yang mulai mendarat satu persatu di pangkalan udara kita. Pesawat siluman ini adalah jawaban telak bagi F-35 Amerika yang seringkali pongah. Jika mereka berani melakukan provokasi fisik, jet siluman kita siap memberikan kejutan yang tidak akan pernah tertangkap oleh radar kapal perang mereka. Dunia internasional kini menanti sejauh mana Trump akan memaksakan ambisinya. Namun satu hal yang pasti, keberanian Indonesia dalam mengadang kapal perang AS di Selat Malaka telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Ini adalah pembuktian bahwa harga diri sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan bantuan luar negeri atau ancaman sanksi. Selat Malaka adalah urat nadi kita, dan siapapun yang mencoba memutusnya harus siap menanggung risiko terkubur di dasar lautnya yang dalam. Indonesia telah bersiap untuk skenario terburuk, dan jika itu artinya harus bergesekan secara fisik dengan armada terkuat di dunia, maka biarlah sejarah mencatat bahwa Garuda tidak pernah gentar menghadapi elang yang mulai kehilangan bulunya. Brahmos dan Kaan, duet maut yang bikin Pentagon insomnia. Sungguh ironis dan memalukan. Amerika Serikat yang selama ini merasa menjadi polisi dunia, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa gertakan mereka di Selat Malaka justru memicu kebangkitan macan Asia yang sesungguhnya. Ketika USS Tripoli mencoba melakukan manuver provokatif di dekat batas landas kontinen kita, mereka tidak lagi disambut dengan nota diplomatik yang lembek, melainkan dengan bidikan radar pengunci yang siap meluncurkan maut. Washington sepertinya lupa atau mungkin pura-pura buta bahwa Indonesia di tahun 2026 telah bertransformasi menjadi kekuatan militer yang memiliki gigi taring berbahan supersonik. Kehadiran rudal Brahmos yang baru saja kita pinang dari India bukan sekadar untuk pajangan di hari ulang tahun TNI, tapi merupakan pesan kematian bagi kapal induk manapun yang berani melanggar kedaulatan. Bayangkan saja, rudal yang mampu melesat 3 kali kecepatan suara ini adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan Aegis kebanggaan Amerika. Dengan kemampuan terbang rendah hanya beberapa meter di atas permukaan laut, alias sea skimming, Brahmos mampu menembus cakrawala radar musuh tanpa terdeteksi. Kapten kapal perang AS mungkin baru akan menyadari kehadiran rudal ini saat ledakannya sudah membelah lambung kapal mereka menjadi 2. Inilah yang membuat Donald Trump dan para jenderalnya di Pentagon mulai berkeringat dingin. Mereka sadar bahwa di ruang sempit Selat Malaka, kapal-kapal raksasa Amerika hanyalah target empuk bagi rudal-rudal mematikan milik Indonesia.